Diskusi mengenai bahasa bukan sekedar bicara soal linguistik. Bahasa juga bukan sekedar alat komunikasi, tapi bahasa juga menyangkut jiwa bangsa, menyangkut kepribadian bangsa. Bahasa Indonesia adalah jiwa bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia. Dengan pemikiran yang paling sederhana seperti itu, seharusnya semua orang paham, kita tidak pantas mengusik nama bahasa negara lain. Jika dilakukan, itu sama saja dengan mengganggu jiwa dan kepribadian bangsa lain. Urusan usik-mengusik juga bukan soal bahasa saja yang perlu kita lihat, tapi juga mengenai kebudayaan dan sejarah. Ada yang bilang, kita harus menghormati negara lain. Tapi siapa sebenarnya yang memulai mengusik? Apakah konsep ilusi ala Melayu menghormati negara lain? Apakah menganggap seluruh suku di Nusantara sebagai Melayu merupakan sikap yang menghormati negara lain? Apakah ini sikap yang menghargai suku lain? Konsep yang sesat itu jelas diajarkan di sekolah hingga detik ini. Dengan kata lain, setiap detik mereka sama saja tidak menghormati dan menghargai suku-suku di Nusantara, di Indonesia yang berbeda budaya dan identitas. Nah, kembali ke masalah bahasa, marilah kita simak lagu dari negeri ujung Medini berikut. Lagu ini mengenai bahasa jiwa bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah rakyat semua, sehingga taat setia kenyataan kita bahasa. Majukan bangsa negara, negara bangsa kita, bahasa jiwa bangsa. Sesuai lagu itu, negara tetangga mengatakan bahwa bahasa adalah jiwa bangsa. Ini berarti tidak hanya berlaku bagi bangsa sendiri, tapi juga bangsa lain. Artinya, bahasa Indonesia merupakan jiwa bangsa Indonesia. Persoalannya, sekali lagi, kenapa mereka tidak bisa menghargai jiwa dan kepribadian bangsa lain, tidak bisa menghargai bahasa Indonesia, tidak bisa menghargai jiwa bangsa Indonesia? Tebakan kami, walaupun sudah punya lagu bahasa jiwa bangsa, mereka sesungguhnya masih bingung mengenai konsep bangsa itu sendiri. Kebingungan ini membuat mereka juga tak mampu menghargai bangsa lain. Orang akan bertanya, bangsa yang mana yang dimaksud dalam lagu itu? Jiwa bangsa Melayu Malaysia, jiwa bangsa Melayu Mahawangsa, atau jiwa bangsa Malaysia? Jika dikatakan sebagai jiwa bangsa Malaysia, nyatanya konsep satu bangsa dan satu bahasa masih sebatas cita-cita. Soal ini pun ada lagunya. Malaysia kita sudah berjaya, aman makmur bahagia. Malaysia abadi selamanya, berjaya dan berjaya. Berbagai kaum sudah berkiprah, menjunjung cita-cita, satu bangsa, satu bahasa. Malaysia berjaya, dari Perlis sampailah ke Sabang, kita sudah merdeka. Negara makmur, rakyat mewah, kita sudah berjaya. Dengan semboyan kita berjaya, gemuruh di angkasa, satu bangsa, satu negara, Malaysia berjaya. Nah, sekarang jadi jelas duduk perkaranya.
bangsa Malaysia masih merupakan cita-cita atau keinginan. Karena itu, walaupun bahasa Melayu telah dijadikan bahasa resmi negara, persoalan tetap muncul jika bahasa ini dianggap sebagai bahasa kebangsaan. Soalnya tidak jelas, bahasa Melayu merupakan bahasa bangsa mana, bahasa Melayu menyangkut jiwa bangsa yang mana. Inilah yang boleh jadi menyebabkan kegaduhan seperti video berikut. Mereka selalu menyatakan bahasa Melayu tak ada standard, negara nampak lemah, memalukan je. Berikutan PM berucap dalam bahasa Melayu di pentas dunia. Kita mula kenal siapa di kalangan kita merupakan pengkhianat bangsa. Kriteria mereka selalu menyatakan bahasa Melayu tak ada standard, negara nampak lemah, memalukan je. Yang memalukan sepatutnya kau. Kepada negara kau seperti kukuran timah, kepada kami kau tikam jari guna telunjuk. Kau sedar tak, Bangladeshi, Indonesia, Rohingya sekalipun boleh bertutur sesama mereka dalam bahasa Melayu dengan bangganya, walaupun mereka baru tiba. Yang kau keturunan nenek moyang dah bertapak lama pun tak fasih-fasih sebab sibuk mengagungkan bahasa penjajah. Tempoh hari bukan main semangat laungkan kata keramat merdeka. Hakikatnya, minda masih ditakuk lama. Hingga perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan pun, kau masih lagi anggap bahasa Melayu bahasa yang tak ada standard, bahasa yang lemah. Apa kau sudah lupa, pangling atau pura-pura linglung, bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca, membuktikan ia bahasa yang hebat, namun kini dianggap lemah oleh para pengkhianat. Selain isu soal konsep kebangsaan yang tak jelas, bahasa Melayu memang belum sepenuhnya standar. Pengucapan abjad saja masih mengikuti bahasa Inggris. Adapun pengucapan kosakata juga tidak sesuai tulisan. Dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan bunyi terlalu bunyi ke-Indonesiaan. Jadi orang kata bunyi macam Indonesia. Jadi tak, kita belum lagi baku sepenuhnya. Tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Jadi masih lagi menyebut Jadi bahasa Melayu kita Johor Riau. Ya, Johor Riau. Begitulah guys pembahasan kami mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.